Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bekerja sama dalam keberagaman. Di halaman 75 sampai dengan 79. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kita akan belajar di subtema 2 ya adik-adik. Di sini judulnya kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, suku budaya dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Ya, karena sejak kita kelas 1 di buku tema sudah ada mereka dan mereka selalu bersama-sama ya adik-adik ya. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, kita baca teks berikut ini ya. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Keenam sekawan ini maksudnya tadi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo ya, mereka berenam. Jadi biasanya kalau berenam bersama-sama disebut 6 sekawan. Nah, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menaikkan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, nanti adik-adik baca lagi setiap paragrafnya dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang sudah disediakan ya adik-adik ya di sini ya. Nah, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, nah adik-adik pasti sudah tahu di pembelajaran sebelumnya ya di tema 1. Nanti boleh lihat di tema 1 di playlistnya, lalu cari pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, kita lihat di sini, nanti adik-adik bisa membuat seperti ini gambarnya, ya. Ada gagasan pokok ditulis nanti di sini, nanti gagasan pendukungnya disediakan di sini kolomnya ada 6. Ya, namun nanti tergantung dari paragrafnya ya, ada berapa gagasan pendukungnya, ya.
Nah, Karina akan membuatkannya di sebelah kanan. Karina buatnya berjajar ke bawah seperti ini karena tidak muat kalau dituliskan di sini ya. Yuk kita mulai dengan paragraf pertama. Paragraf pertama dimulai dari sini. Nah, gagasan pokoknya dari paragraf pertama adalah tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ya, kita bisa melihat dari kalimat pertama, ya, atau kalimat utamanya. Ya, di mana di sini lihat Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi gagasan pokok paragraf 1 adalah tugas ya untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, kemudian untuk gagasan pendukungnya, yang pertama Edo dan kelima temannya berkumpul di rumah Edo. Ya, kita bisa lihat juga dari kalimat ini. Edo dan kelima temannya berkumpul. Nah, berkumpulnya di mana? Di rumah Edo, ya. Kemudian setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ya, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan di sini. Lalu Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Ini ya. Sampai sini. Udin dan Beni membawa benang kasur. Ya. Kemudian mereka berkumpul di halaman depan rumah. Ya, kemudian keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, itu gagasan pendukungnya. Kemudian yang paragraf kedua adalah yang ini. Ini adalah paragraf 2. Gagasan pokoknya adalah ini gagasan pokoknya saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Jadi gagasan pokok itu bisa terdapat di awal kalimat ya, di kalimat pertama dari sebuah paragraf ataupun di akhir ya. Jadi untuk yang paragraf kedua, gagasan pokoknya ada di sini. Ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Gagasan pendukungnya. Nah, ini gagasan pendukungnya nih. Ya. Yang pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Ya, seperti ini. Kemudian Siti dan Udin meminta, yang ini ya, kalimat kedua, meminta izin temannya untuk sholat. Lalu teman-temannya mengizinkan mereka, ya, yang ini, yang kalimat berikutnya. Kemudian berikutnya Edo meminjamkan ruang makannya di sini, ya. Kemudian meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Yang ini. Kemudian meskipun kemudian Beni yang beragama Kristen, Daya yang beragama Hindu, ini ada di sini ya. Ini kalimat pendukungnya ya sampai ibadah, ya, beribadah. Ya, kemudian kita ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga adalah yang ini. Untuk gagasan pokoknya, tanggung jawabnya dalam bekerja. Itu ada di sini. Ya. Nah, karena paragraf ketiga ini membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang yang akan dilakukan oleh keenam sekawan ini ya. Kemudian gagasan pendukungnya, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Ya. Kemudian setelah itu tidak ada satupun ya di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Lalu berikutnya semuanya ikut bagian dalam percobaan. Lalu berikutnya saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Ya, lalu saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Kemudian keenam sahabat ya bekerja sama dengan semangat, dan yang terakhir gagasan pendukungnya adalah mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ya, jadi kita sudah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Nanti membuatnya seperti ini ya boleh adik-adik ya, atau seperti Karina juga boleh. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!